Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom dan Salve. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan edukasi mengenai penyakit kusta. Perkenalkan, nama saya adalah Estarina Febrianti dengan NIM 19070102056 dalam mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Nusa Cendana. Daftar pembahasan pada edukasi penyuluhan penyakit kusta kali ini yaitu pertama definisi, yang kedua yaitu etiologi, yang ketiga yaitu siklus hidup dan karakteristik bakteri, yang keempat yaitu manifestasi klinis atau gejala, yang kelima yaitu klasifikasi patofisiologis, yang keenam yaitu rantai penularan, yang ketujuh yaitu data epidemiologi, yang kedelapan yaitu faktor risiko, dan yang terakhir yaitu pencegahan penyakit kusta. Apakah teman-teman tahu apa itu penyakit kusta? Kusta sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang dikenal dengan kusto, yang berarti kumpulan gejala-gejala umum dari penyakit kulit. Penyakit kusta biasa juga dikenal dengan penyakit lepra atau morbus Hansen. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan bagian tubuh yang diserang oleh bakteri ini yaitu kulit dan sistem saraf tepi. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai etiologi dari penyakit kusta. Kingdom dari Mycobacterium leprae ini yaitu bakteria, filumnya yaitu Actinobacteria, ordonya yaitu Actinomycetales, familinya yaitu Mycobacteriaceae, genusnya yaitu Mycobacterium, spesiesnya yaitu Mycobacterium leprae. Spesies ini merupakan bakteri tahan asam atau BTA, bersifat obligat intraseluler dan menyerang sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, kulit, dan organ lainnya, seperti mukosa, saluran nafas bagian atas, hati, dan sumsum tulang. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai siklus hidup dan karakteristik agen. Yang pertama, di luar tubuh manusia, bakteri ini dapat bertahan hingga 9 hari. Masa tahan Mycobacterium leprae di luar tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh suhu dan cuaca. Kemudian, saat kuman menginfeksi manusia, maka kuman akan membelah diri dalam kurun waktu 14 hingga 21 hari. Selanjutnya, masa inkubasi Mycobacterium leprae dalam tubuh manusia berkisar antara 2 hingga 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu Mycobacterium leprae berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-8 mikro dan lebar 0,2 sampai dengan 0,5 mikro. Dan biasanya hidup berkelompok serta berada dalam sel. Kemudian, manifestasi klinis atau gejala dari penyakit kusta yaitu yang pertama, terdapat bercak putih atau merah di kulit, dan bercak ini biasanya tidak berasa gatal, tidak nyeri, tetapi baal atau kurang rasa, atau bisa mati rasa. Dan selanjutnya ditemukan juga bercak pada bagian siku, karena terdapat syaraf yang dekat dengan permukaan kulit pada bagian siku. Kemudian bercak juga biasa ditemukan pada sekitar tulang pipi atau wajah, telinga, atau bahu, dan bagian tubuh lainnya. Kemudian kulit penderita penyakit kusta biasanya sangat kering atau tidak berkeringat. Selanjutnya, rambut alis rontok sebagian atau seluruhnya, dan disertai kesemutan, nyeri sendi, dan demam yang hilang timbul. Biasanya, umum penderita awal tidak merasa terganggu dengan gejala tersebut, sehingga sering abai dan sering mendapatkan pertolongan yang terlambat. Kemudian, klasifikasi patofisiologis dari penyakit kusta dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reaksi kusta tipe 1 atau biasa disebut dengan reaksi lepra nonodular, dan yang kedua yaitu reaksi kusta tipe 2 yang disebut dengan erythema nodosus lepromatous. Selanjutnya yaitu mengenai rantai penularan. Umumnya sampai dengan detik ini, penyakit kusta belum diketahui penularan secara pasti. Namun, sangat diduga kuat bahwa penularan melalui kontak atau hubungan dekat pada penderita penyakit kusta dalam waktu yang lama. Kemudian,
Berjuta-juta basil terdapat dalam lendir hidung pada penderita kusta tipe lepromatosa yang tidak diobati dan bisa bertahan hingga 7 hari pada lendir hidung yang kering. Selanjutnya, ulkus kulit pada penderita kusta lepromatosa dapat menjadi sumber penyebar basil. Dan yang terakhir, kemungkinan besar organisme masuk melalui saluran pernapasan atas dan atau melalui kulit yang terbuka. Berikut ini adalah data epidemiologi di dunia. Pada tahun 2015, ada sekitar 210.758 orang. Dan dari jumlah tersebut, paling banyak terdapat di regional Asia Tenggara, Amerika, dan Afrika. Kemudian, di Indonesia sendiri, angka prevalensi kusta pada tahun 2017 yaitu 0,70 kasus per 10.000 penduduk, dan angka penemuan kasus baru yaitu 6,08 kasus per 100.000 penduduk. Di Indonesia, pada beberapa daerah memiliki jumlah kasus yang menyerang pria lebih banyak dibandingkan dengan menyerang wanita. Selanjutnya yaitu faktor risiko. Yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah endemi kusta. Yang kedua yaitu kelainan genetik pada sistem imun. Yang ketiga yaitu kontak fisik dengan hewan penyebar penyakit kusta atau armadillo. Dan yang terakhir yaitu mengenai pencegahan penyakit kusta. Pencegahan penyakit kusta dapat dilakukan melalui penyebaran informasi mengenai pengobatan yang tersedia dari pemerintah, obat-obatan, dan edukasi mengenai kepatuhan berobat, sehingga penyakit kusta tersebut tidak membahayakan dan tidak berdampak luas pada masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yaitu bisa dilakukan pencarian penderita atau melakukan tracing, khususnya penderita tipe multibasiler yang menular, dan diberikan obat kombinasi multidrug terapi sedini mungkin secara teratur dengan berobat jalan. Yang ketiga yaitu kerjasama lintas sektor dan tentunya menerapkan konsep One Health. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan petugas dalam mengobati serta menemukan kasus kusta. Demikian presentasi mengenai edukasi penyuluhan penyakit kusta yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sehat.